Jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih bisa menikmati apa yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sampai dari mulai napas sehat walafiat sampai sekarang detik ini kita bisa menikmati yang namanya makanan-makanan, hidangan-hidangan yang disuguhkan oleh Ustaz Baihaqi. Kalaupun terlihat sederhana, tapi yang paling penting adalah kebersamaan kita dan menjalin silaturahmi kita. Yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat rahmat takdim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai detik ini beliaulah yang menjadi panutan kita. Bisanya kita bisa pakai peci, bisanya sampai detik ini kita bisa pakai sarung, hatta pakai baju, itu adalah didikan, bagian daripada didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Selanjutnya saya di sini hanya sekedar sambutan. Kalau ceramah bukan paknya saya, karena saya di pondok hanya sekedar tukang masak. Ustaz Baihaqi pun tahu saya adalah orang tukang masak. Jadi di sini hanya sekedar sambutan atas nama para alumni dan juga atas nama kawan-kawan dan atas nama sahabat fil Islam, untuk supaya kita memperkuat di dalam ukhuwah Islam, terutama selalu mengingatkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitupun ajaran-ajaran ulama salafus saleh yang sampai detik ini kita lakukan. Di antaranya adalah kita di sini sebagai dicontohkan oleh Ustaz Baihaqi adanya walimah, termasuk tasyakur dalam rangka akikah, memberi nama ataupun mencukur rambut. Itu adalah bagian daripada semua adat yang dilakukan oleh, yaitu diperintah oleh Rasulullah SAW sampai ulama salafus soleh yang kita lakukan ini. Jadi jangan pusing dan jangan bingung bahwa apa yang kita lakukan ini tidak keluar dari jalur daripada hadis Rasulullah SAW. Makanya Kanjeng Rasul bersabda, anil gulami syatani mukafitani wa anil jariyah syatu. Kalau seumpamanya kita nanti anak seumpamanya dilahirkan, maka ketika anak itu laki-laki, maka sembelihkanlah untuk 2 ekor. Mukafitani yang kufu, yang sama ukuran, jangan yang satu kecil, yang satu besar, yang satu umur 1 tahun, yang satu umur 8 bulan. Jadi harus sama. Yang penting minimal dia batas punya umur 1 tahun ketika dia berbentuk domba. Jadi kalau seumpamanya barangkali di sini ada yang barangkali, karena sekarang banyak yang bisnis akikah itu ya, saya pun tidak tahu dan kita tidak bisa menduga-duga. Yang penting di situ tertera seumpamanya 3 juta sudah dapat 100 porsi, bagaimana itu besar kambingnya itu, sementara kita tahu sendiri kalau harga kambing seumpamanya 1 sudah mencapai lebih daripada 2 juta. Seperti itu. Kita tidak suudzon, tapi barangkali kita punya bisnis itu hati-hati nanti. Kita lebih hati-hati supaya jangan keluar daripada syariat, karena kambing punya aturan dan punya ukuran. Begitu seperti kurban. Kurban persis dari syarat apapun itu persis. Makanya suka ada perdebatan pertanyaan yang bertahun-tahun dan setiap tahun diulang-ulang. Kalau seumpamanya kita punya kambing, kurban dulu apa akikah dulu? Itu semuanya, dan setiap tahun pertanyaan itu muncul terus. Padahal kalau kita lihat memang syarat apapun itu sama dari kurban, akikah, kambing yang dipakai untuk kurban maupun akikah itu sama. Ukurannya harus sama, syaratnya harus sama, tidak boleh cacat, tidak boleh ini, tidak boleh itu, semuanya sama.
Cuman pertanyaan itu seolah-olah membuat kita itu setiap tahun padahal itu ditanyakan, dan setiap tahun pula kita memikirkan sebenarnya ini yang betul yang mana, akikah dulu apa korban dulu, begitu kan? Nah itulah yang kita artinya coba kita